Pak Rudi, mungkin kita ketahui bahwa pemerintah kan, terus gencar ya mengejar, target hilirisasi sehingga akhirnya mungkin, pemetaan akan demand permintaan komoditas ini juga berubah begitu ya. Seperti apa Anda melihat, hal ini akan berpengaruh kepada permintaan untuk logistik, energi dan juga komoditas dalam mungkin 3 hingga 5 tahun ke depan? Ya, terima kasih, Mbak. Dengan hilirisasi ini seperti kita melihat yang telah pemerintah lakukan, antara lain kita melihat banyak sekali smelter-smelter, terutama khususnya untuk produk nikel, yang sudah berjalan selama ini dan terlihat bahwa smelter ini terus bertumbuh sampai saat ini. Kami melihat bahwa ini sebagai suatu keberhasilan dari pemerintah yang tentunya untuk meningkatkan nilai tambah dari nikel yang kita tambang atau kita miliki di tanah-tanah di Indonesia ini ya. Dan adalah suatu hal yang bagus sekali bahwa pemerintah terus memperhatikan mengenai hilirisasi ini agar terus dapat meningkatkan nilai tambah dari produk-produk kita. Jadi kami melihat bahwa dengan bertumbuhnya ini, kami tentu sebagai salah satu perusahaan yang mengangkut barang curah, mempunyai satu kesempatan untuk terus juga bisa mendukung perusahaan smelter ini sebagai program dari yang dicanangkan pemerintah, dan juga kami juga bisa mendukung antara lain produk-produk lain selain nikel yang pemerintah juga mau usahakan seperti boksit, dan juga sekarang ini ada pasir silika yang terus dikembangkan oleh pemerintah, dan kami berharap tentu bisa terus meningkatkan ekonomi di kita. Oke, baik. Artinya Anda melihat ini adalah sebuah peluang begitu. Tapi mungkin bisa digambarkan begitu Pak, fluktuasinya ya untuk, logistik di, bidang energi khususnya juga untuk batu bara begitu ya dalam beberapa waktu terakhir begitu. Mungkin dari sisi, demand, dari sisi permintaan akan, kebutuhan logistik, kemudian juga dari sisi perubahan harga komoditas ini juga berpengaruh kepada Ya, kinerja perusahaan seperti apa? betul. Jadi seperti contohnya untuk produk nikel sendiri ya, perusahaan kami juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang mempunyai smelter, di mana kami bekerja sama untuk mengangkut bahan baku untuk smelter ini, yaitu nikel, terutama khususnya nikel ore atau biji nikel. Nah, kami melihat bahwa selama ini perkembangan ini cukup bagus sekali, dan ini sangat mendukung industri pelayaran di Indonesia. Karena semua biji nikel ini harus diangkut oleh kapal-kapal tongkang seperti yang kami miliki. Dan selain itu juga eh, mereka dari perusahaan-perusahaan smelter ini juga membutuhkan batu bara sebagai pembangkit untuk smelter-smelter mereka, pembangkit listrik. Sehingga juga ini juga cukup mendorong ke industri pelayaran di Indonesia yang mengangkut barang curah khususnya, dan tentunya kita sudah bisa melihat di beberapa tahun terakhir ini perkembangan cukup mengembirakan karena produksi nikel juga terus bertambah dari tahun ke tahun, sehingga tentunya juga ikut mendorong kemajuan dari industri pengangkutan barang curah ini, seperti Oke, itu. baik. Nah, tadi kan selain hilirisasi, targetnya begitu ya, mungkin fokusnya juga kepada nikel, bauksit dan juga lain sebagainya. Kita ketahui juga bahwa batu bara ini masih menjadi backbone utama ya Ya, untuk, kebutuhan energi kita, dan kita ketahui juga bahwa target dari Pak Presiden Prabowo Subianto ini adalah swasembada energi ya, sehingga, ya. batu bara ini juga masih menjadi, critical point begitu. Nah, untuk, dari Anda sendiri begitu ya, pengembangan dalam, tadi selain mengembangkan ke nikel ya, pengangkutan batu bara sendiri sejauh ini seperti apa, Pak? Iya, baik. Jadi memang seperti pernah dicanangkan oleh Presiden sebelumnya, Bapak Joko Widodo ya, eh, Bapak Presiden juga mencanangkan untuk terus menumbuhkan PLTU di Indonesia dengan target 10.000 megawatt ya. Dan itu adalah target yang cukup penting karena di Indonesia kan terus bertumbuh industri ya. Dan kami melihat bahwa dengan adanya pertumbuhan ini tentunya juga merupakan satu kesempatan kami untuk terus mencanangkan untuk kami terus bertumbuh dan menambah kami punya kapasitas, terutama armada-armada kami ya. Dan kami terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk terus merupakan satu jangka panjang di dalam 3 sampai 5 tahun ke depan.
Dan kami berharap dengan adanya ini pencarangan dari swasembada energi yang pemerintah canangkan, kami melihat bahwa batu bara ini merupakan salah satu yang masih cukup punya peranan penting di Indonesia. Karena pembangkit listrik yang menggunakan batu bara akan lebih mudah dan cepat untuk dikembangkan di Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi apabila di satu tempat, contohnya di Indonesia Timur, akan ditambahkan satu pembangkit listrik, maka di sana juga kami bisa langsung mengangkut dari sumber seperti di Kalimantan maupun Sumatera, mengangkut kargo-kargo yang ada sebagai sumber energi di tempat-tempat terpencil, sehingga swasembada dari energi ini akan bisa lebih cepat terwujud di masa yang akan datang. Oke, baik. Nah, berbicara tadi berkaitan dengan kapasitas begitu ya. Sejauh ini dari TPMA seberapa besar kapasitas yang bisa diangkut begitu, seberapa banyak kapal yang dimiliki, atau mungkin juga dari sisi kontrak yang saat ini tengah berjalan begitu, seperti apa? Ya, kami bersyukur bahwa semua kapal-kapal kami ini sampai saat ini walaupun dengan kondisi yang kurang menguntungkan, kapal-kapal kami ini semuanya tetap ada kargo yang diangkut dan tetap bekerja seperti biasanya. Jadi ke depannya ini kami terus melakukan penambahan-penambahan sesuai dengan kebutuhan. Saat ini kapal yang kami miliki secara grup itu ada sekitar 130 set kapal takbut dan tongkang. Dan tentunya setiap tahunnya ini kami berharap akan terus menambah kapasitas supaya bisa memenuhi kebutuhan dari pengangkutan batubara di Indonesia. Secara total mungkin market share dari perusahaan TPMA ini adalah sekitar 3-4% ya. Jadi artinya pertumbuhan untuk kedepannya itu masih tetap banyak peluangnya supaya kami bisa terus bertumbuh di dalam industri ini. Dan walaupun dengan kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, kami tetap bisa survive karena kami memiliki customer-customer yang loyal, yang sudah bekerja sama sekitar 10-15-20 tahun. Seperti itu.